Nah, kalian kan udah sering dapetin tips dari aku soal gimana caranya jadi content creator, jadi influencer dan lain-lain. Kalian pengen tahu nggak sih apa kata content creator yang udah punya ratusan ribu followers dan subscribers mengenai cara bikin konten, strategi, tips, rahasianya? Ini kata mereka. Gue minta tips nggak buat orang yang baru mau mulai jadi content creator di 2023? Walaupun di YouTube udah beberapa tahun, tapi aku baru mulai podcast tahun ini. Dan aku rasa cara atau pola belajarnya itu cukup mirip. Masalahku sama podcast waktu itu adalah terlalu set targetnya itu tinggi. Ketika buat satu episode tuh pengen ada musiknya juga, pengen narasumbernya kayak begini, pengen ada ininya, semuanya lengkap. Dan akhirnya aku gak mulai. Tahun ini strategiku udah beda. Targetnya aku set serendah mungkin, tapi satu episode per minggu aja. Bahkan kayak 6 bulan pertama itu yang ku upload tuh cuma kamanku ngobrol sendiri aja, baca skrip kayak gitu 12-20 menit itu udah cukup. Baru aku coba tingkatin lagi production quality-nya sama dengan YouTube kayak begitu. Kalau misalnya kita nunggu channel YouTube-nya itu bisa kita bikin kayak YouTuber ABC, itu bakal sulit banget. Fokus aja ke upload videonya, satu video per minggu selama jangka waktu yang cukup lama, perubahannya bakal lebih benar-benar terasa. Mulai aja dulu, aku banyak banget overthinking, takut dibilang orang aneh, takut diejek-ejekin, tapi ternyata kalau kita mau ngalahin overthinking yang ada di kepala kita bisa sampai pada titik yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. And here I am. The key is trying as much as we can, what kind of content yang kita suka dan konten apa yang audience juga suka. Jadi bakal ketemu middle groundnya. And then after we find what we like, I think it's really good to be consistent. Gak mungkin bisa kayak buat satu konten terus langsung viral, langsung miliaran. That's not realistic. Aku pun 7 tahun baru bisa nyampe 900.000 konsisten dan stabil. Dan yang penting selalu berkembang secara organik. Kalau mau konsisten, kalau aku ada sistem accountability. Aku ada manajerku, my mom ya kak, editor aku dan videographer aku tuh my dad. Manajer aku nanya, gimana minggu ini mau buat video apa? Itu yang selalu buat aku terpacu gitu. Zaman dulu tuh aku emang udah nggak mikir, aku bikin konten aja dan ternyata rezekiku di situ. Satu poin yang aku dapetin di sini adalah kita nggak tahu nih rezeki kita di mana ketika kita nggak nyoba. Belajar itu penting, riset pasar dan lain sebagainya. Cuma kalau kebanyakan mikir itu tidak baik, saudara-saudara. Pernah ada satu kejadian aku sakit hati gara-gara aku merasa ideku dicuri orang. Daripada Anda sakit hati, mending mulai saja. Mulai saja dulu. Itu jangan mikirin angka dulu, jangan mikirin gue bisa dapat uang berapa gitu. Mending mikirin kita sebenarnya bisa ngasih value apa sih ke penonton. Semua pernah ngerasain kok videonya tuh biasa aja, jelek. Yang penting practice dulu tuh. Kata kuncinya satu, bikin konten yang memang dibutuhkan. Dibutuhkan itu macam-macam, bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi. Jadi kalau bikin konten tapi nggak termasuk di ketiga ini, berarti silahkan pencet tombol sampah di bawah, kontennya nggak usah diupload. Kalau misalnya konten kreatornya udah mulai nih, tapi dia stuck gitu. Kalau misalnya nggak ada fase stucknya itu, semua orang akan jadi content creator. Nilainya itu kan tercipta gara-gara rarity-nya atau kelangkaannya dan kesulitannya untuk nyampe di titik itu. Kalau menurutku siapa yang mau dan siapa yang kayak siap embrace challenge-nya itu harus menerima dan harus kayak coba lanjutin. Atau mungkin kalau di fase stuck juga bisa sambil eksperimen daripada bikin yang sesuai tema. Mungkin kadang kita bisa coba aja bikin apa yang kita suka meskipun views dan semacamnya nggak sebanyak. Jurus paling ampuh itu ATM, amati, tiru, modifikasi, dan itu masih aku pakai sampai sekarang. Analisis paling nggak 3 akun yang paling kamu suka dan kamu analisis kamu suka sama akun itu kenapa, dan dari poin-poin itu buatlah akun kamu supaya punya poin-poin plus tadi. Jadi ketika kamu suka sama akun kamu sendiri, itu juga bikin orang suka sama akun kamu. Just follow your heart sih. Kalau lagi di posisi itu, apa yang lagi jadi struggle kita bisa share. Apa yang lagi jadi impian kita bisa share. Gak usah mikirin sulit-sulit. Aduh aku bingung banget stuck mau nyari apa. Gak usah terlalu overthinking. Just express yourself. Apapun yang datang secara natural, biasanya itu we never know, ya kan, bakal take us somewhere else gitu. Kalau stuck itu normal. Aku pun pernah, dan setiap manusia pasti ada titik jenuhnya. Ya udah, kalau aku punya prinsip gini, kalau kita mau kerja, istirahat. Kalau istirahat jangan mikir kerja, kalau kerja jangan mikir istirahat. Tujuan utamanya dari awal mau jadi content creator tuh mau ngapain? Mau nyari duit kah? Atau mau sharing ilmu kah? Balik ke situ sih, karena itu yang bisa memotivasi kita untuk tidak berhenti. Jadi jangan sampai kita membuang waktu kita sia-sia mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka. Stuck itu biasanya karena belum beres sama dirinya sendiri. Bikin sesuatu ya harus selalu ingat start with why. Kenapa saya bikin konten? Kalau udah jawab kenapanya, itu kita nggak akan stuck karena akan selalu ingat, oh kenapa saya bikin konten? Oh karena ini. Jadi ketika jatuh, ingat lagi why-nya kita apa. Thank you. Thank you.